Selamat malam semuanya. Di sini saya akan mencoba memberikan sedikit tutorial tentang bagaimana caranya kita melakukan instalasi atau konfigurasi dalam pembuatan website ya. Jadi kita akan mencoba untuk menambahkan beberapa komponen ataupun framework yang nantinya akan kita gunakan dalam merancang website. Seperti misalnya Laravel yang merupakan framework dari PHP, Vue.js yang merupakan framework dari JavaScript, Tailwind CSS yang merupakan framework dari CSS, dan yang terakhir ada Inertia.js yang merupakan pengganti dari API pada nantinya. Nah, sebelum kita mulai masuk ke dalam tutorialnya, langkah yang pertama kita harus mulai dari membuat yang namanya folder ya. Jadi kita bisa buat di folder C atau D atau dimanapun yang kalian suka. Jadi kita buat sebuah new folder. Misalnya di sini saya beri nama project baru. Nah, kemudian setelah kita membangun sebuah project baru tersebut, folder project baru, kita buka browser, kemudian kita cari Laravel, kemudian documentation kita buka, dan kemudian initialization kita cek ada yang namanya your first Laravel project. Tinggal kita klik dan akan diantar ke bawah, dan di sini lihat ada beberapa ketentuan yang perlu kita pahami dulu. Yang pertama yaitu ada yang namanya PHP dan Composer yang harus diinstal ya. Jadi kalau misalnya nanti PHP dan Composer yang belum diinstal, maka Laravel ini tidak akan bisa jalan. Sehingga mau tidak mau kita harus menginstal ini dulu, dan harus ada gitu. Apabila sudah ada, barulah kita bisa lanjut ke tutorial berikutnya, yaitu menginstal Laravel ke dalam project kita. Nah, langkahnya bagaimana ini? Jadi kita bisa copy nih komen yang ada di sini, kita copy, kita bawa ke terminal kita ya. Misalnya di sini saya menggunakan Git Bash, jadi kita copy di sini. Jadi kita panggil dulu nih folder yang tadi kita buat. Jadi kita panggil ya C, kemudian project baru. Nah, setelah kita masuk ke folder yang telah kita buat tadi, langkah selanjutnya adalah kita mempastekan komen yang tadi setelah kita copy. Kemudian di sini kita lihat ada tulisan example app. Example app ini sebenarnya bisa kita ganti sesuai dengan nama project yang kita inginkan. Misalnya di sini saya bikin nama projectnya baru project. Nah, kemudian kita enter, tinggal kita tunggu beberapa saat sampai proses instalasinya selesai. Jadi dengan menggunakan Composer dan menggunakan terminal, maka itu akan sudah secara otomatis dapat menginstal Laravel kita ke dalam project yang telah kita buat. Kemudian silahkan ditunggu. Jadi lamanya menunggu ini memang tergantung dari nantinya spesifikasi laptopnya masing-masing ya. Jadi tidak semuanya sama waktunya. Ada yang mungkin agak sedikit lama, ada yang mungkin sangat cepat. Apabila sudah muncul tulisan publishing complete, application key successfully, artinya Laravel telah berhasil kita install ke dalam project kita. Maka langkah selanjutnya adalah di sini ada tulisan kita harus memanggil folder project kita tadi ya yang telah kita buat. Jadi kita panggil, misalnya di sini adalah cd, kita beri nama tadi, namanya kan tadi baru project. Nah, tinggal kita enter, kemudian kita akan muncul nih, kita sudah masuk ke dalam folder dari project kita. Tapi apakah kita akan langsung melakukan PHP Server? Tidak. Kita lihat dulu nih dari package-nya dulu. Jadi ada package, kita cek dulu ada yang namanya Mix dan Jetstream ya. Dimulai dari Mix. Mix itu apa? Mix adalah salah satu package yang dimiliki oleh Jetstream yang dapat membantu kita untuk mempermudah kita dalam melakukan instalasi berbagai macam framework lainnya, atau simpelnya kita bilang Laravel ini merupakan salah satu framework yang bersifat open resource. Artinya dia bisa digabung, dimodifikasi, dan ditambahkan menggunakan framework lainnya ya. Jadi menggunakan package yang namanya Laravel Mix ini. Kemudian kita lihat ada yang namanya Laravel Jetstream. Nah, Laravel Jetstream ini sendiri apa sih? Laravel Jetstream ini merupakan salah satu
dashboard admin yang memang dibuat secara khusus oleh Laravel. Jadi kita tidak perlu lagi susah-susah membuat backendnya, membuat dashboard adminnya, karena nantinya Laravel sudah menyediakan sebuah template yang bisa kita gunakan. Nah, caranya bagaimana? Tinggal kita melakukan instalasi nantinya di Laravel Jetstream ini. Nah, kemudian kita perlu pahami dulu bahwa Jetstream ini telah didesain menggunakan yang namanya Tailwind CSS, yang dimana tadi saya sudah jelaskan bahwa Tailwind CSS ini merupakan salah satu dari framework CSS yang memang sedang baik dan banyak digunakan. Kemudian juga Jetstream itu bisa di stack menggunakan dua pilihan, bisa menggunakan Live Wire Blade yang merupakan memang bawaan asli dari Laravel, atau menggunakan Inertia dan Vue. Jadi dalam hal ini kita akan nantinya menggunakan Inertia dan Vue ya. Jadi yang pertama kita buka doc installation, kita lihat di sini ada composer require Laravel Jetstream, kita copy aja, kemudian kita masuk ke terminal lagi dan kemudian kita paste di sini ya. Maaf, seperti tadi ada salah. Kita paste di sini. Nah, kita enter. Kita tunggu. Nah, nanti akan muncul tulisan publishing complete, artinya kita sudah berhasil menginstal Jetstream ke dalam project kita. Langkah selanjutnya adalah kita melakukan instalasi inersianya. Caranya gimana? Ini ada tulisannya PHP Artisan Jetstream install inersia. Jadi tinggal kita copy, kemudian kita pastekan di sini lagi dan kita enter. Jadi kita tunggu prosesnya sampai selesai. Nah, ada tulisan publishing complete. Nah, untuk menyelesaikan proses instalasi ini, maka diperlukan sebuah komen lagi yang perlu kita masukkan, yaitu npm install dan npm run dev. Kita tunggu sampai prosesnya selesai. Apabila sudah tampil seperti ini artinya proses sudah selesai ya. Tinggal kita sekarang buka dulu XAMPP kita ya. Kita nyalakan dulu MySQL dan Apache-nya. Setelah itu menyala, silahkan kita buka aplikasi database kita ya. Silahkan mungkin bisa menggunakan MySQL, menggunakan PHPMyAdmin ya. Kemudian kita tambahkan nama database-nya. Kebetulan di sini saya sudah ada nama database-nya ya, project baru. Kemudian setelah nantinya sudah masuk, setelah kita buat nama database-nya, kita hentikan dulu ini komen di sini. Kemudian kita masuk lagi ke komen yang baru, namanya kode titik. Ini khusus untuk yang menggunakan Visual Studio Code ya. Jadi bisa dipermudah dengan menggunakan kode titik. Nah, jadi tampil sudah nih. Ada beberapa fitur-fitur yang istilahnya dimiliki ya oleh Laravel, oleh Tailwind dan oleh Vue. Jadi bisa kita lihat ada Tailwind, ini merupakan Laravel, ini ada Artisan dan lain sebagainya. Kemudian ketika kita buka di Roach juga di web ada inertia render ya. Jadi sudah artinya menggunakan inertia. Ketika kita buka resource juga JS, Jetstream itu sudah pakai .vue semua, artinya Vue juga sudah terinstall. Jadi ya sudah semua terinstall. Laravel, Jetstream, Vue, Tailwind itu semua sudah terinstall, dan artinya komponennya atau frameworknya sudah semua masuk, tinggal kita gunakan saja. Nah, tapi sebelum kita mulai nantinya menggunakannya, jangan lupa untuk kita memigrasi dulu database yang telah kita buat tadi ya. Caranya gimana? Pertama kita buka env dulu ya, kita sesuaikan dulu nih di DB database nya, kita ganti namanya menjadi tadi project underscore baru. Kemudian setelah ini selesai, kita buka terminal ya, kita new terminal, dan kemudian silahkan kita masukkan PHP Artisan migrate ya tambah fresh. Kenapa harus pakai fresh? Tujuannya adalah apabila nantinya tanpa kita sadari atau tanpa sengaja itu ada sebuah data, sebuah tabel yang tersimpan dalam database kita, maka akan secara otomatis akan dihapus dan dibuatkan yang baru. Makanya diberikanlah titik 2 fresh. Kemudian kita enter dan kita tunggu.
Kita ulangi, PHP artisan migrate fresh. Nah, jadi kita lihat ya, migration trouble created successfully. Artinya setelah kita berhasil memigrate, tinggal kita melanjutkan komen yang tadi ya. Di Laravel itu kita buka lagi Laravel, kita buka documentation lagi, kemudian kita lihat ke bawah lagi di bagian your first Laravel project. Nah ini PHP artisan serve. Jadi kita menjalankan Laravel yang telah kita buat tadi ya, dengan kita menggunakan PHP artisan serve. Maka nanti akan secara otomatis dia akan menampilkan link atau URL atau IP dari Laravel ini. Nanti tinggal kita klik linknya dan akan masuk ke browsernya. Jadi seperti itu dulu tutorial dari saya. Mohon maaf apabila ada salah kata. Sekian dari saya. Terima kasih.